Halo, salam sejahtera semuanya. Kenalin, kami dari FRI 16. Nama saya Adit dan teman saya Gara. Oke, baik, langsung saja. Di sini kami bakal merangkum semua perjalanan kami dari modul 0 sampai modul 6. Nah, maka langsung saja kita mulai. Nah, apa sih perencanaan dan pengendalian produksi itu? Perencanaan dan pengendalian produksi adalah suatu proses pengubahan bahan baku menjadi produk jadi. Nah, pada praktikum semester ini, pada modul 0, kita belajar mengenai perencanaan dan pengendalian produksi. Dari mulai kita harus mengetahui definisi manufaktur itu, dan kita belajar konsep dasarnya, dan perencanaan dan proses produksi. Lalu pada modul 1, kita belajar tentang proses agregasi, peramalan, dan verifikasi, dan bagaimana cara perencanaan produksi yang baik dan benar. Selanjutnya, kita ke modul 2, kita belajar mengenai berbagai macam teknik dan strategi perencanaan agregat, serta keuntungan dari perencanaan agregat itu. Lalu pada modul 3, kita harus bisa menentukan kapasitas yang dibutuhkan selama produksi, serta terdapat beberapa teknik perencanaan kapasitas. Modul 4, Material Requirement Planning atau MRP, adalah metode yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian produksi serta pengelolaan item-item barang yang tergantung pada item level yang lebih tinggi. Beberapa prosedur untuk membuat MRP adalah netting, loading, offsetting, dan explosion. Modul 5, Assembly Line Balancing. Line balancing adalah penyeimbangan pada penugasan elemen-elemen dari suatu lini perakitan ke stasiun kerja dalam meminimumkan banyaknya stasiun kerja. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam membuat line balancing. Yang pertama adalah metode matematis dan yang kedua adalah metode heuristik. Modul 6, Just in Time atau JIT. Artinya adalah filosofi yang berfokus pada upaya untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan pada tempat dan waktu yang tepat. Untuk membuat just in time diperlukan beberapa tools. Ada Kanban, Pokayok, Visual Factory, dan 5S. Terakhir adalah modul 7, implementasi just in time, yaitu pengaplikasian modul 6 atau just in time. Hubungan antara modul praktikum sispromasi. Pada modul 0, kita akan menghasilkan data standard time yang akan digunakan di modul 1 dan modul 2. Pada modul 1, kita akan menghasilkan data forecasting yang nantinya akan digunakan di modul 2. Pada modul 2, kita akan menghasilkan data MPS yang nantinya akan digunakan di modul 3 dan modul 4. Selanjutnya, pada modul 5, kita membutuhkan data cycle time yang diambil dari modul 0. Pada modul 5, kita akan menghasilkan data work element yang nantinya akan digunakan di modul 6. Pada modul 6 ini diperlukan beberapa data yaitu APC, BOM, dan Production Structure yang diambil dari modul 0. Dan terakhir modul 7 merupakan presentasi dari modul 6. Kesimpulannya, berdasarkan pemaparan materi dapat disimpulkan bahwa Production Planning Control atau PPC digunakan untuk menghasilkan suatu sistem produksi yang efektif dan efisien pada proses manufaktur, di mana di dalam pembuatan PPC ini kita berusaha untuk merencanakan dasar proses produksi dan aliran bahan sebaik mungkin, sehingga menghasilkan produk dengan kualitas yang sesuai pada waktu yang telah ditentukan dan dengan biaya yang paling minimum. Sekian penjelasan dan pemaparan materi mengenai Production Planning Control dari kami FRI 16. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga kalian semua menyukai video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.